Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Insya Allah di bulan puasa ini, semoga kabar kalian semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya anak-anak sekalian. Kita masuk ke materi pembelajarannya kita, yaitu tentang masalah ilmu pengetahuan sosial. Materi yang ada di kelas 8. Materi ini adalah tentang masalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Submateri yang akan kita pelajari tentang masalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Inilah materi yang akan kita pelajari tentang masalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Pergerakan nasional itu dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia, yang termasuk dalam faktor internal dan berbagai kejadian di luar negeri, yaitu faktor eksternal. Faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional yaitu 1. Perluasan pendidikan, 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah, 3. Rasa senasib penanggungan, 4. Perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Faktor internal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional antara lain: pertama, munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Kedua, beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905. 3. Perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. A. Faktor internal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama, perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi, pengairan, imigrasi, transmigrasi, dan edukasi pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Mulai abad ke-20, perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sekolah kebangsaan juga mulai tumbuh, seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia mengetahui atau menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut di sini adalah perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu dikeluarkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Inilah yang menjadi tonggak dari pergerakan nasional. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Keempat, perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnik kedaerahan dan keagamaan. Selain organisasi etnik, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo 1915, Jong Japa 1915, dan Jong Sumatran Bon 1917. Berbagai organisasi bernafaskan keagamaan pada awal abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dahulu adalah R.A. Kartini, Dewi Sartika,
dan Maria Walanda Maramis. B. Faktor eksternal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama, munculnya paham-paham baru di Indonesia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Paham-paham baru tersebut, seperti halnya pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi, menjadi satu-satunya pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Kedua, beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dan Perang 1905. Pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. 3. Perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan di India. Wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh-tokoh Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Rosrijal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Terima kasih anak-anak ibu sekalian, kita pada pagi ini telah belajar. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Sampai bertemu kembali dalam materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.